Pemirsa, hanya butuh waktu 2 jam bagi Budiman Sujatmiko untuk menggali pemikiran Prabowo Subianto. Dalam rentang 2 jam itu pula Budiman lantas dapat menyimpulkan bahwa Prabowo layak memimpin Indonesia. Benarkah pujian Budiman kepada Prabowo adalah bentuk dukungan Pilpres 2024? Apakah barisan internal PD Perjuangan kian pecah soal dukungan terhadap Capres Ganjar Pranowo? Saya akan mengulasnya bersama dengan politikus PD Perjuangan Budiman Sujatmiko dan juga Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Selamat malam, Mas Budiman. Bang Ray. Oke, audionya Mas Budiman belum terdengar ini. Apakah sudah dibuka? Oke. Maaf, selamat malam. Baik. Ya, sudah terdengar ini. Mas Budiman, jadi Anda itu kan berinisiatif ya bertemu dengan Prabowo tanpa ada restu, tanpa ada izin dari DPP. Kenapa nekat, Mas Budiman? Bukan nekat ya, kalau dulu juga saya pernah dianggap nekat, tapi saya selalu pakai kalkulasi. Jadi agak menarik ya, karena kehebohan ya yang muncul dalam beberapa jam ini, bahwa seolah saya bertemu dengan Pak Prabowo itu suatu yang aneh. Saya sangat jarang bertemu Pak Prabowo, mungkin saya 4 kali saja selama 23 tahun terakhir, hanya 4 kali. Awal 2002, kemudian waktu saya menjadi ketua Badan Saksi Pilpres 2009, ketika Bu Mega berpasangan dengan Pak Prabowo, saya ketua Badan Saksinya. Kemudian ketika beliau kembali menjadi menteri, Pak Jokowi juga bertemu kembali dengan beliau. Satu itu. Kedua, ketemu jenderal itu saya sering lakukan ya. 6 bulan lalu saya ketemu Pak Luhut, 1 bulan lalu saya ketemu Pak Andika Perkasa, ya. Saya bertemu Pak Andika Perkasa ke rumahnya loh. Oke. Cuma memang barangkali di rumah Pak Andika mah nggak ada wartawan, tapi di rumahnya Pak Prabowo banyak wartawan, dan di rumah Pak Luhut nggak ada wartawan, jadi nggak ketahuan. Tapi sebenarnya kenapa saya sering ketemu tokoh-tokoh baik sipil maupun militer? Kalau Bu Mega sama Pak Jokowi ya sudah berkali-kali. Kemudian Oke. tokoh militernya ya yang saya temui Pak Luhut, Pak Andika, dan Pak Prabowo. Saya kenapa ketemu tokoh-tokoh itu? Sederhana aja. Apa sih yang ada di kepala? Kalau Bu Mega, Pak Jokowi karena satu partai saya sudah paham ya, tapi Pak Luhut, Pak Andika, Pak Prabowo, orang-orang di kalangan tentara ini bagaimana melihat Indonesia ke depan, dan Oke. apa sih yang harus dilakukan untuk melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi, karena baik Pak Luhut, Pak Andika maupun Pak Prabowo itu kan sudah di barisan Pak Jokowi. Baik. Apa konsekuensinya ke sana? Jadi saya berkepentingan terus terang aja bahwa Mhm. kaum nasionalis itu harus bersatu. Sipil maupun militer harus Baik. bersatu. Mas Dan Budiman, tadi menurut saya di awal Anda Pak Prabowo mengatakan penting untuk ini damai. bukan nekat, ini ada kalkulasi. Kalkulasi Anda apa sampai bertemu dengan Prabowo tanpa izin dari DPP? Kalkulasi Anda bagaimana sih? Kalkulasi saya ingin mengatakan bahwa diskusi tentang perlunya kaum nasionalis ini sering diomongkan, tetapi selalu saja tersendat saat akan dilakukan ketika memang harus membawa bendera kelembagaan kepartaian. Saya yakin keinginan-keinginan untuk saling bertemu itu banyak, tapi entah kenapa memang kelembagaan kepartaian, institusi keorganisasian memang tidak Ya. membuatnya jadi luas. Perlu ada orang-orang yang menurut saya, kebetulan saya tidak di struktur, dan saya pikir karena saya pernah bertemu dengan Pak Prabowo di Kementerian Pertahanan, saya ingin menggali sejauh mana sih kehendak dan keterbukaan beliau untuk bersatu dengan kaum nasionalis lain, terutama di Partai PD Perjuangan, meskipun saya tidak mewakili partai. Baik. Karena sederhana aja, Sylvia, kalau kita bicara politik praktis, ujung-ujungnya ya, saya ingin kaum nasionalis menang dengan margin suara yang banyak, Hmm. sehingga tidak ada keributan sengketa-sengketa pemilu, sehingga kemudian kita bisa menjalankan menang satu putaran Baik. dan memurahkan biaya. Dan Oke. kemudian waktu yang tersisa Oke. dipakai untuk konsentrasi menyiapkan segala sesuatu untuk melanjutkan kerja-kerja Pak Jokowi Ya, yang masalahnya kan begini besar Mas Budiman. dilakukan. Yang Anda sebut kaum Tuntas. nasionalis saat ini, Anda juga pernah menyebut Pak Prabowo itu berada di balik aksi-aksi kerusuhan, penculikan mahasiswa di tahun 1998. Tapi sekarang Anda bertemu memuji Prabowo. Apakah itu artinya sudah ada kompromi dalam diri Anda? Dalam politik demokrasi dengan berbagai macam aktor, Anda begini, kalau Bung Karno, Bung Hatta tidak berkompromi dengan Jepang, Indonesia nggak akan merdeka.
Kalau kita dulu hanya dengan cara perang gerilya mempertahankan kemerdekaan, bisa disikat habis kita oleh tentara Belanda waktu itu. Ada diplomasi juga, kadang-kadang menyerahkan bagian tertentu dalam pergantian rival dan Jati. Eh, Ya, saya kira saya nggak perlu banyak bercerita bahwa dalam kenyataan faktual di dunia perubahan-perubahan besar tidak pernah ada yang namanya hitam putih. Hmm. Tentu ada banyak yang harus dikorbankan, tapi juga ada hal yang lain lebih besar yang harus dicapai. Dan hari ini menurut saya pertaruhannya Indonesia harus melanjutkan kepemimpinan yang lebih teknokratis, Oke, kepemimpinan yang melanjutkan baik. Pak Joko Widodo, tidak balik arah, tidak mulai dari nol, dan kemudian sama-sama kita jaga Indonesia, jaga Pancasila, jaga sistem demokrasi, dan meminimalisir konflik-konflik berdasarkan primordial. Oke, Bagi ya. saya itu menjadi tantangan Baik, oke, penting. Mas Yang Budiman saya pindah tidak dulu kalah ya. Saya pentingnya pindah dulu dengan sebentar ke tantangan Bang demokrasi yang Rey. kita perjuangkan. Ya, kita ingin dengar juga analisa dari Bang Rey. Kalau tadi tidak dibantah soal kompromi, Bang Rey menurut Anda kompromi yang dibuat oleh Mas Budiman ini dilatar belakangi apa analisa Anda? Apakah karena tadi cita-cita kaum nasionalis harus memenangkan Pilpres ini, atau memang ada hitung-hitungan politik karena kans Prabowo untuk memenangi Pilpres lebih besar dari Ganjar Pranowo? Pertama, definisi soal nasionalis ini juga harus dipertegas juga oleh Budiman. Katakanlah dari 3 calon ini sebenarnya yang bukan nasionalis itu siapa, kan? Nah, kalau misalnya tiga-tiga nasionalis, kenapa harus menegaskan ya kaum nasionalis itu harus menang? Apakah 2 pasangan yang lain bukan mewakili kelompok nasionalis atau tidak, kan? Nah, kalau misalnya katakanlah dalam ini sebut saya Ganjar juga mewakili kelompok nasionalis, lalu mengapa harus memilih ke Prabowo lagi gitu? Kan itu sudah satu garis lurus dengan Bung Budiman, sama-sama di partai, sudah dideklarasikan. Ya, kenapa tidak mengoptimalkan kemenangan Ganjar saja daripada harus katakanlah memastikan nasionalis yang lain harus menang dan sebagainya. Jadi pernyataan Bung Budiman itu menurut saya mendapat kontradiksi sendiri di dalam, ya, soal apa definisi nasionalis, ya, kemudian nasionalis itu kenapa pilihannya kepada Pak Jokowi dan kemenangannya harus ya telak gitu, ya, artinya yang kemenangan nasionalis ini penting telak gitu karena ya dianggap satu-satunya kaum nasionalis di situ, misalnya begitu. Nah, kalau kita berangkat dari cara pandang Bung Budiman ini, ya kita mengatakan bahwa pertemuan yang dilakukan oleh Budiman dengan Pak Prabowo itu tidak semata-mata yang disebutkan tadi oleh Bung Budiman. Saya kira jelas itu ada semacam pendulum yang berubah dari dukungan terhadap Ganjar kepada dukungan terhadap Pak Prabowo gitu. Sebab itu kita tadi, apakah Ganjar itu bukan nasionalis? Apakah Ganjar itu tidak layak didukung sebagai calon presiden, ya? Dan sebagainya. Kata persatuan nasionalis. Oke, baik. Rai tadi kan kata ya, persatuan itu kata persatuan pasti akan berubah semua analisisnya. Ya, enggak berubah. Lagi-lagi pertanyaannya, apakah tiga-tiganya bukan nasionalis? Sehingga dibutuhkan persatuan. Ditahan dulu sampai situ ya, Bang Rey. Nanti dijawab oleh Mas Budiman. Apakah tiga-tiga capres ini bukan nasionalis? Loh, kalau membuat pengandaian itu, karena ada dianggap yang bukan nasionalis di dalamnya. Ya, oke. Sehingga dibutuhkan persatuan. Baik. Ditahan dulu di situ, Bapak-Bapak. Jadi apakah 3 capres yang selama ini digadang-gadang ada yang tidak nasionalis? Kemudian yang kedua, bukankah Ganjar Pranowo dari PDI Perjuangan juga nasionalis? Tapi kenapa ke Prabowo Subianto? Kita akan bahas lebih jauh pemirsa. Usai jeda tetaplah bersama kami di Prime News. Baik, Mas Budiman tadi ada challenge ya dari Bang Rey. Kalau tujuan besar bertemu Prabowo adalah untuk memastikan kemenangan besar kaum nasionalis di Pilpres 2024, memangnya ada bakal calon presiden sekarang yang tidak nasionalis? Ganjar Pranowo pun kan nasionalis. Saya justru tidak bertitik tolak bahwa Pak Prabowo satu-satunya nasionalis, jelas tidak. Justru asumsinya adalah ada 2 kekuatan. Satu sudah dicalonkan, Pak Ganjar itu PDI Perjuangan, Pak Prabowo juga sudah dicalonkan oleh PDI Perjuangan, yang menurut saya dua-duanya adalah sosok yang mewakili kekuatan nasionalis. Oke? Justru sejak awal saya katakan kata persatuan kaum nasionalis.
Sehingga ini untuk memastikan soal kemenangan dengan margin yang besar oleh kekuatan persatuan kaum nasionalis dengan margin yang besar, sehingga pastinya dengan begitu, karena hanya dua pasangan, tentu saja hanya satu putaran, tentu saja ada pertimbangan, hanya pertimbangan teknis lainnya adalah memurahkan proses suksesi demokratis, dan pada akhirnya membuat bangsa kita ini berhenti di bulan Februari Maret dengan kemenangan besar, dan ya tinggal tunggu pelantikan dari presiden dan wakil presiden yang dimenangkan dengan margin atau selisih suara yang signifikan oleh persatuan kaum nasionalis. Bagi saya ini penting agar kita punya energi segera untuk konsentrasi membangun lagi Indonesia. Ini penting banget. Begitu. Narasi persatuan kaum nasionalis kami dengar di wawancara ini nih. Mungkin saya salah ya, tapi semalam saya tidak mendengar ada narasi persatuan kaum nasionalis. Apakah ini maksudnya, konkretnya itu kembali menggulirkan wacana duet Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo seperti yang selama ini kita dengar, Mas Budiman? Whatever, bisa. Itu bisa, ukurannya siapa satu dua itu urusan lain ya, itu urusan negosiasi di partai politik. Tapi ini yang saya ingin memastikan bahwa ini terjadi. Sebenarnya saya sampaikan juga dalam beberapa wawancara di media lain, dimuat juga di media online, ada wawancara dengan Pak Prabowo. Kemudian saya setelah keluar juga ada doorstop lagi dengan wartawan, saya tekankan itu supaya ini ada pencairan suasana. Kenapa pertanyaan ini kan sinyal lama? Ya betul, saya katakan tadi juga. Sinyal lama, tapi kemudian tidak kunjung menghasilkan komunikasi politik yang strategis antar kaum nasionalis ini. Sehingga saya yang dalam tanda kutip bukan struktur partai merasa punya keleluasaan yang bisa saya optimalkan, saya manfaatkan, ya, untuk kemudian melakukan ice breaking, gitu Sylvia. Yang dalam tanda kutip. Mas Budiman, ada tidak yang mengutus Anda untuk melakukan ice breaking ini? Tidak, itu insting politik saya saja. Insting politik saya saja. Karena kan ada yang menyambungkan, Mas Budiman, kita tahu ada dari dulu ada wacana duet Prabowo dengan Ganjar. Ada juga yang mengatakan Jokowi pun, Presiden Jokowi pun ingin menduetkan Prabowo dengan Ganjar. Jadi wajar kan ada yang bertanya apakah Mas Budiman ini utusan dari Presiden Jokowi kah untuk kembali menggaungkan duet ini? Tidak ada utusan, tapi saya sih merasa bahwa ada semacam persamaan insting, naluriah politik, ideologis, value yang saya yakin sama dengan Pak Jokowi. Tanpa harus, it goes without saying lah. Tanpa harus Pak Jokowi mengatakan, "Bud kayak gini," enggak. Saya mengatakan, oke, ini ada kebutuhan seperti ini. Dan ini ada kebutuhan bangsa, ini juga ada kebutuhan Pak Jokowi, dan menurut saya juga kebutuhan kaum nasionalis juga. Ya, saya kira itu. Begitu. Tanpa harus ada perintah apapun. Begitu. Oke, baik. Bang Rey, ada narasi yang meluas nih di wawancara ini. Semalam kita tidak dengar ya soal narasi persatuan, kemudian rencana duet, menduetkan Prabowo Ganjar, kemudian Mas Budiman berinisiatif mengambil langkah untuk ice breaking. Anda melihat ada apa di balik ini, Mas Bang Rey? Ya, kalau boleh diandaikan Budiman ini seperti orang bangun tidur yang menganggap tidak ada orang, padahal di sekelilingnya begitu ramai gitu loh kira-kira. Jadi seperti orang yang, ya itulah bangun tidur ya kan, gagap, menganggap nggak ada orang, padahal lalu lalang di sekitar dia begitu banyak orang. Nah, kenapa saya mengatakan ini? Budiman kan menganggap ada ancaman kepada kelompok nasionalis. Nggak ada ancamannya. Belum dari survei-survei juga memperlihatkan kepada kita Ganjar Pranowo adalah dua calon presiden dengan elektabilitas paling tinggi kan. Itu pertama. Yang kedua, perlu persatuan nasional di kelompok-kelompok nasionalis. Lah buat apa? Ya kan karena dua pasangan ini juga menganggap nggak ada persoalan kok di antara mereka. Lalu kenapa harus dipasangkan? Misalnya begitu ya. Nah, yang ketiga adalah supaya kemenangan nasionalis itu mutlak. Itu masalahnya nggak mungkin ini dipersatukan karena dua orang itu menganggap nggak ada masalah gitu. Jadi ini sebetulnya Bang Rey, menurut Anda ini masalah yang mengada-ngada, diada-adain saja, padahal tidak ada masalah soal nasionalis atau tidak? Budiman menghalusinasi
bahwa seolah-olah ada ancaman terhadap apa yang disebut sebagai kelompok nasionalis, dan nasionalis itu dibutuhkan kemenangannya begitu besar, dan kelompok nasionalis itu seolah-olah nggak bisa dipersatukan gitu. Oke. Yang halusinasi itu Baik. nggak berangkat pada fakta. Pertama, sulit kita menyebut siapa sebetulnya yang bukan nasionalis dalam kelompok ini. Baik, oke, baik, Karena Bang Rey. Budiman Ya. sendiri tidak menyebutkan siapa yang bukan nasionalis itu kan. Oke, baik. Yang kedua, Ini- di antara yang ia sebut sebagai tokoh-tokoh nasionalis itu, nggak ada yang merasa di antara mereka itu terjadi persaingan, terjadi Oke. perbedaan, terjadi macam-macam gitu loh kira-kira. Sehingga Oke. justru mereka Baik. ingin terlibat. Kita langsung dalam tanya rangka ya ke memastikan Mas Budiman. Mas Budiman, bahwa apakah ini berjalan dengan halusinasi baik gitu ancaman kira-kira. atau karena ada kekecewaan Mas Budiman terhadap PDI Perjuangan? Saya kira pertama saya nanggapi Ray ini selalu mulai dari asumsi salah, berkesimpulan salah, bahwa dengan analogi dan metafor yang salah, dengan logika yang salah, dan tidak estetis juga. Saya katakan bahwa persaingan politik dan persatuan politik kan tidak harus lahir dari masalah. Justru persatuan politik itu lahir dari mencari banyaknya kesamaan. Ya kan? Mencari dari banyak kesamaan, saya kira tidak harus mulai dari masalah. Kalau bicara masalah, saya justru dalam masa lalu lebih baik bermasalah kan dengan Pak Prabowo. Justru kita tidak melihat itu dari masalah. Justru kita melihat bahwa perlu ada konsolidasi. Menang dari kaum nasionalis. Kedua, kalau Ray mengatakan tidak ada masalah, orang baik-baik saja, saya kira Ray karena berhenti membaca buku. Terbitan terakhir tahun berapa yang Ray baca nih katanya. Ini yang membuat Ray bahwa seolah demokrasi hanya sudah rutinitas prosedural. Tidak. Kita punya tantangan demokrasi 99, pemilunya tantangannya berbeda. 2004 tantangan globalnya ya, bukan cuma tantangan domestiknya. Hari ini pun tantangan kita globalnya juga berbeda. Presiden yang akan digantikan atau diteruskannya juga berbeda. Artinya 2014 Pak SBY, Bu Mega, ada kebutuhan untuk sustainability, ada kebutuhan untuk keberlangsungan. Yang menurut saya itu adalah agenda yang dalam aturan demokrasi tidak pernah dicantumkan, tapi dalam aturan dan dalam kaidah-kaidah membangun negara itu ada. Dan menurut saya sebagai orang politik, praktisi, dan saya masih baca buku-buku terbitan terbaru, itu harus dijawab. Oke. Kecuali kalau saya hanya sekedar pengamat politik atau pengamat pemilu yang memang harus khusus mengamati satu tema. Orang politisi praktis itu kan tidak hanya bergantung pada satu segmen ini. Saya orang politik tugasnya hanya menjaga kualitas demokrasi saja. Tidak. Oke, ya. Tugas juga soal keadilan sosial, soal macam-macam lah ya. Oke. Melihat itu dalam rangka komprehensif, maka tidak bisa direduksi bahwa Baik. politik adalah rutinitas pemilu prosedural dan itu nggak ada masalah. Ya. Itu jawaban Mas Budiman untuk Bang Rey ya. Kalau pertanyaan saya tadi gimana? Kalau ini bukan persoalan ancaman, apakah persoalan kekecewaan terhadap partai sendiri, Mas Budiman? Halo, Mas Budiman. Oke, sepertinya ada gangguan komunikasi. Bang Rey, ditanggapi dulu tadi. Jadi bukan masalah ancaman-ancaman, tidak perlu ada masalah. Saya sebetulnya nggak enak menanggapinya karena Budimannya nggak ada ya. Tapi mudah-mudahan Budiman bisa dengar di lain waktu. Itu yang saya sebut tadi halusinasi kan. Budiman membuat definisi begini begono gitu. Yang tentu saja dia sebut nanti satu dua fakta menjelaskan itu. Padahal nggak sebesar yang, kalau dalam kacamata saya tidak sebesar yang ia bayangkan. Itu pertama. Yang kedua, masalah terbesarnya itu adalah dua tokoh yang ia bayangkan sebagai mewakili kelompok nasionalis itu justru berada dalam posisi yang merasa tidak ada masalah juga dengan mereka. Jadi ini seperti kompetisi yang harus berjalan, yang siapapun pemenangnya itu harus dihormati karena merasa sama-sama di antara dua tokoh ini akan membawa agenda yang seperti yang disebutkan oleh
Budiman gitu. Nah, yang ketiga, pada kenyataannya juga dua tokoh ini adalah dua tokoh yang setidaknya di dalam survei memperlihatkan elektabilitas paling tinggi dari calon yang lain. Artinya potensi mereka sebetulnya menang. Dan kalau siapapun di antara mereka menang, mewakili apa yang disebut dengan kelompok nasionalis seperti yang disebutkan oleh oleh Budiman gitu ya. Lalu apa yang dipersoalkan gitu? Baik. Apa yang dikhawatirkan gitu. Justru kan lebih bagus kalau mereka tetap berada dalam posisi yang seperti sekarang untuk mendinamisasi menurut saya ya. Membuat politik makin banyak pilihan. Nasionalis yang sama tentu belum tentu sama dalam konteks bagaimana mengimplementasi. Ganjar pasti berbeda dengan Pak Prabowo. Kalaupun dianggap duanya mewakili yang disebut dengan nasionalis itu dalam pandangan Budiman gitu. Nah, orang ingin varian yang lebih teknis dari soal kelompok-kelompok ideologi yang bernama nasionalis atau bukan nasionalis itu. Gitu. Di situlah pentingnya kehadiran tokoh Pak Prabowo, tokoh Ganjar untuk memberi alternatif kepada masyarakat soal bagaimana teknis pengelolaannya. Oke, terima kasih atas analisa Anda, Bang Rey. Sayang sekali ada gangguan komunikasi ya dengan Mas Budiman. Mudah-mudahan ada waktu lain kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini. Terima kasih Rey Rangkuti telah bergabung bersama kami dan sebelumnya ada Budiman Sujatmiko.